7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemasaran. Jadi tujuan dari bab kali ini yaitu untuk memahami metode dan cara-cara dalam melakukan pemasaran suatu produk atau usaha. Jadi menurut Mbak Leila dan Mbak Ami, bagaimana sih pengertian atau definisi pemasaran itu sendiri? Jadi kalau menurut saya pengertian dari pemasaran itu sendiri adalah suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang ataupun jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Jadi semisal kayak promosi begitu, dari suatu perusahaan untuk melakukan promosi agar perusahaan tersebut bisa dikenal oleh banyak orang begitu. Kalau menurut Mbak Ami gimana? Kalau menurut saya, definisi dari pemasaran itu berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan suatu kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Oh, jadi kesimpulannya itu bahwa pemasaran merupakan suatu usaha produk untuk menggabungkan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi. Ya, semisal seperti itu. Jadi kan yang namanya pemasaran pastinya ada yang namanya konsep. Konsep dari pemasaran Iya. begitu. Iya. Jadi menurut Mbak, konsep apa sajakah yang termasuk dalam pemasaran ini? Yang digunakan maksudnya? Jadi kan suatu konsep itu pasti diawali dengan faktor-faktor yang akan dijadikan suatu proses atau satu konsep dalam suatu pemasaran. Nah, faktor tersebut yang termasuk dalam faktor pemasaran itu ada 3. Yang pertama itu saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan. Itu harus berorientasi pada konsumen atau pada pasar. Yang kedua itu volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan. Yang pastinya kan kalau kita mendirikan suatu perusahaan pasti yang diharapkan itu keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga itu seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan secara organisasi. Gak mungkin kan suatu perusahaan itu berdiri sendiri tanpa adanya gotong royong atau suatu organisasi. Iya. Terus konsep dari pemasaran itu kan pasti ada tujuan utamanya. Menurut Mbak, apa sih tujuan utamanya itu? Menurut saya tujuan utama dari konsep pemasaran itu adalah melayani konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba atau dapat diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan dengan biaya yang layak. Jadi tujuan utamanya itu seperti kita menginginkan keuntungan atau laba yang besar. ya, gitu, dari pasti. dapat dikatakan suatu perbandingan dari usaha dari modal dan keuntungan. Jadi menurut Mbak Leila, apa sih perbedaan antara pemasaran dan promosi itu?
Jadi kan kalau pemasaran itu satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan untuk kelangsungan hidup usahanya. Kalau misalnya promosi itu bisa dikatakan itu sebagai caranya bagaimana suatu perusahaan itu melakukan pemasaran atau memasarkan suatu produknya, begitu. Jadi promosi itu terdapat di dalam pemasaran tersebut. Anggaplah itu sebagai caranya suatu perusahaan itu melakukan pemasaran. Menurut Mbak Ami, bagaimana sih cara membangun kekuatan pemasaran itu? Menurut saya, cara membangun dari kekuatan pemasaran itu terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, temukan pasar yang mendukung nilai merek maupun perusahaan Anda. Kemudian yang kedua, temukan pasar yang lininya lebih bervariasi daripada produk pesaing. Maksudnya itu pasar yang banyak variasinya sehingga kita dapat bersaing dengan pemasaran dari perusahaan orang lain tersebut. Kemudian temukan pasar yang membuat Anda menjadi pemimpin dalam hal harga atau sekurang-kurangnya tidak ada yang memimpin harga dalam pasar. Kemudian temukan pasar yang memiliki harga bervariasi. Temukan pasar yang membuat Anda dapat menciptakan produk dengan menggunakan sistem distribusi. Jadi kesimpulannya itu adalah semakin tinggi tingkat diferensiasi produk dan semakin bervariasi konsumen, maka akan semakin kuat posisi pasar untuk melakukan pemasaran suatu produk tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.